Oke, minggu pertama membuat database dan tabel sederhana. Pada tahap ini dibuatkan kerangka awal basis data menggunakan perintah SQL seperti create database rumah sakit dan create tabel pasien. Kemudian membuat diagram ER. ER menggambarkan hubungan antar entitas, misalnya pasien, dokter, obat, dan pembayaran. Alat yang digunakan itu MySQL atau PG Modeler. Diagram ini digunakan sebagai blueprint sebelum implementasi. Mapping ER ke skema relasional. Semua objek di ER dipetakan menjadi tabel beserta fieldnya. Contoh, entitas pasien menjadi tabel pasien. Relasi banyak ke banyak dibuat menjadi tabel perantara. Implementasi tabel dengan constraint. Primary key, foreign key, unique key, dan check. Constraint yang diterapkan untuk menjaga kualitas data, contohnya primary key, identitas unik data, foreign key, menghubungkan tabel, unique key, nilai tidak boleh duplikat, check sebagai pembatasan nilai, contoh jenis kelamin hanya L atau P. Ya, seperti gambar di atas. Pada tabel pasien, primary key-nya ID pasien. Sedangkan pada tabel kunjungan, primary key-nya ID kunjungan, foreign key-nya ID pasien, dan ID dokter. Di tabel dokter, primary key-nya ID dokter. Di tabel resep, primary key-nya ID resep, dan foreign key-nya ID kunjungan. Pada ruangan, primary key-nya ID ruangan. Rawat nginap, primary key-nya ID rawat inap, foreign key-nya ID pasien, dan ID ruangan. Laporan pembayaran, primary key-nya ID pembayaran. Tabel obat, primary key-nya ID obat, dan detail resep, primary key-nya ID detail, foreign key-nya ID resep dan obat. Kemudian lanjutan dari minggu pertama di atas. Di dalam ER biasanya terdapat identitas seperti pasien, dokter, ruangan, kunjungan, obat, pendaftaran, rekam medis, resep pembayaran. Ya, seperti pada gambar di samping. Dan diagram ini menggambarkan atribut tiap entitas, relasi antar entitas, one to one, one to many, dan many to many. Oke, kita lanjut ke minggu kedua. Entitasnya pasien. Atribut penting itu ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Keterangan, setiap pasien memiliki satu ID unik atau primary key, tidak ada data berulang. Pada entitas dokter, atribut penting ID dokter, nama dokter, spesialis, nomor telepon. Keterangan, dokter bisa menangani banyak pasien, hubungan one to many dengan tabel rawat. Ruangan, atribut pentingnya ID ruangan, nama ruangan, jenis tarif. Keterangan, data ruangan dipisah agar tidak duplikat tiap perawat inap. Entitas rawat, ID rawat, ID pasien, ID dokter, ID pasien sebagai foreign key, ID dokter sebagai foreign key, ID ruangan sebagai foreign key, tanggal masuk, tanggal keluar. Tabel penghubung antar keterangan tabel penghubung entitas utama memenuhi BCNF. Obat, atribut pentingnya ID obat, nama obat, satuan, stok, dan harga. Keterangan menyimpan master obat. Resep, atribut pentingnya ID resep, ID rawat sebagai foreign key, ID obat sebagai foreign key. Jumlah, keterangan bentuk relasi many to many antar rawat dan obat sudah dipecah menjadi tabel tersendiri. Inilah bentuk normalisasi database rumah sakit. Lanjutan, BCNF. Tujuan menghilangkan anomali pembaruan dalam kurung update anomali dan anomali penyisipan atau penghapusan. Menjamin bahwa semua atribut dalam tabel benar-benar bergantung pada kunci utama. Contoh, ID dokter D01, nama dokter DR Budi, spesialis beda, ruangan R101, ID dokter D02, nama dokter Dr. Sari, spesialis anak,
ruangan R102. Lanjutan 4NF. Tujuan menghilangkan redundansi akibat atribut ganda. Ada dua hubungan independen. Dokter memilih banyak spesialis. Dokter memiliki banyak hari praktek. Contoh tabel. ID dokter D01. Spesialis beda. Hari praktek Senin. ID dokter D01. Spesialis beda. Hari praktek Rabu. ID dokter D01. Spesialis anak. Hari praktek Senin. Lanjutan 5NF. Tujuan menghilangkan anomali join, yaitu redundasi akibat kombinasi relasi kompleks antar tabel. Menjamin semua relasi adalah hasil join dari tabel-tabel kecil yang benar-benar diperlukan. Namun bisa jadi dokter ke pasien, dokter ruangan, pasien ruangan. Contoh tabel ID dokter D01, ID pasien P01, ID ruangan R101. ID dokter D01, ID pasien P02, ID ruangan R102. ID dokter D02, ID pasien P01, ID ruangan R101. Tidak ada anomali insert atau update dan delete, dan seluruh tabel memenuhi BCNF dan siap 4NF, 5NF karena semua dependensi sudah fungsional dan multi-value dipecah. Implementasi normalisasi ke DBMS. Setiap tabel di atas telah diimplementasikan menggunakan perintah create tabel dengan constraint berikut. Primary key menjamin keunikan setiap baris. Foreign key menjaga hubungan antar tabel. Minggu kedua, praktik join kompleks. Dalam SQL database, masukkan perintah leave join menampilkan semua pasien termasuk yang belum dirawat. Select from nama, P nama pasien, R tanggal masuk, dan D nama dokter. From pasien, leave join rawat on PID pasien sama dengan RID pasien. Leave join dokter, D on RID dokter dan DID dokter. Leave self join dokter yang menjadi supervisor untuk dokter lain. Select D1 nama dokter as dokter, D2 nama dokter as supervisor. From dokter D1 join dokter D2 on D1 ID supervisor sama dengan D2 ID dokter. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Pada bagian ini kita akan membahas penggunaan operator any dalam SQL, khususnya dengan subquery. Bisa dilihat pada slide ini, tujuannya itu adalah menampilkan nama dokter yang menangani pasien di ruangan dengan tarif tinggi, atau secara spesifik di sini adalah tarif di atas 500.000. Yang pertama ini, berikutnya ini codingannya, yaitu yang pertama kita melakukan select nama dokter, terus from dokter. Kedua, kita mencari ID dokter yang nilainya sama dengan ini, yaitu kita menggunakan where. Yang ketiga, di dalam kurung ini kita menyeleksi ID dokter dari tabel rawat yang dijoin dengan tabel ruangan. Di sini kita memberikan filter where ruangan tarif lebih dari 500.000. Jadi SQL akan mencari daftar ID dokter yang pernah merawat di ruangan bertarif di atas 500.000. Lalu operator any akan mencocokkan ID tersebut dengan tabel dokter
untuk memunculkan namanya. Baik, di sini kita beralih ke materi minggu kedua, di mana kita membahas penggunaan operator khusus, yaitu ada 3. Yang pertama ada exist, all, dan ini. Nah, pada slide ini fokus kita adalah operator exist. Studi kasus yang ditampilkan adalah bagaimana cara menampilkan nama pasien yang pernah mendapatkan resep obat. Mari kita lihat pada query-nya. Di sini pada query pertama atau bagian atas kita memilih nama pasien dari tabel pasien. Kemudian di bagian where kita menggunakan exist. Fungsi operator ini itu adalah mengecek apakah subquery-nya di bawahnya menghasilkan data atau tidak. Di dalam subquery ini sistem akan mencari ke tabel rawat dan resep. Kuncinya ada di baris terakhir, yaitu where r.id pasien sama dengan p.id pasien. Jadi untuk setiap pasien, SQL akan mengecek apakah ada data resep untuk ID pasien ini. Jika memang ada pada exist, maka nama pasien tersebut akan memang dimunculkan. Kita masuk pada slide berikut. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang membuat dan mengakses view. Bisa dilihat dalam slide ini, menampilkan codingan yang pertama, create or replace data pembayaran, select ID pembayaran, nama pasien, nama dokter, tanggal kunjungan, tanggal pembayaran, count rupiah format total bayar, metode pembayaran, status pembayaran. Selanjutnya, from pembayaran, dan yang terakhir order by tanggal pembayaran ditutup dengan dash. Dan yang berikut kita bisa lihat pada slide ini di mana kita sudah berhasil mengakses view. Yang pertama ada ID pembayaran menggunakan jenis IN11. Yang kedua nama pasien dengan jenis varchar 100. Yang ketiga nama dokter dengan jenis varchar 100. Yang keempat tanggal kunjungan menggunakan jenis date. Yang kelima, tanggal pembayaran menggunakan jenis date. Yang keenam, total bayar menggunakan desimal 12,2. Yang ketujuh, metode pembayaran menggunakan enum yang berupa tunai, transfer, kartu debit, dan kartu kredit. Yang kedelapan, status pembayaran. Di sini menggunakan enum juga, berupa lunas dan belum lunas. Ya, kita lanjut ke minggu ketiga, membuat indeks dan membandingkan performa query. Indeks ditambahkan pada kolom yang sering digunakan dalam operasi join dan where untuk mempercepat proses pencarian data. Contoh perintah SQL, create index underscore pembayaran underscore tanggal on pembayaran dalam kurung tanggal. Create index underscore pembayaran underscore pasien on pembayaran dalam kurung ID underscore pasien. Explain select PA titik nama PB titik bintang from pasien PA join pembayaran PB on PA titik ID underscore pasien sama dengan PB titik ID underscore pasien where PB titik tanggal between 2025 0101 and 2025 0131. Hasil perbandingan performa menunjukkan bahwa setelah penggunaan indeks, tipe pencarian berubah dari AL menjadi rank dan waktu eksekusi query menjadi lebih cepat. Kita lanjut ke slide berikutnya, membuat storage prosedur. Storage prosedur digunakan untuk menyebutkan laporan ringkasan pembayaran pasien berdasarkan periode tanggal tertentu. Contoh perintah SQL. Create prosedur sp underscore summary underscore pembayaran dalam kurung in p underscore tanggal underscore awal date, koma in p underscore tanggal underscore akhir date. Begin select pb titik id underscore pasien pa titik nama koma count dalam kurung pb titik id underscore pembayaran as jumlah underscore transaksi koma sum dalam kurung pb titik total underscore bayar as total underscore bayar from pembayaran pb join pasien pa on pb titik id underscore pasien sama dengan pa titik id underscore pasien where pb titik tanggal between p underscore tanggal underscore awal and
p_tanggal_akhir. Group by pb tik ID pasien, pb PA titik nama. Di sini saya akan melanjutkan progres kami pada minggu ketiga, soal ketiga dan keempat. Pada soal ketiga, membuat function dengan parameter. Function dibuat untuk menghitung umur pasien berdasarkan tanggal lahir yang tersimpan di tabel pasien. Contoh perintah SQL-nya, create function fn_hitung_umur, buka kurung tgl_lahir, date tutup kurung, returns in begin, return times tab div, buka kurung year, tgl_lahir, card date, buka kurung, tutup kurung, titik koma, m titik koma. Soal keempat, studi kasus query menggunakan prosedur. Studi kasus dilakukan dengan membuat prosedur untuk menghasilkan laporan pembayaran bulanan secara otomatis. Contoh perintah SQL-nya bisa dilihat pada bacaan di atas. Berdasarkan proses perancangan sistem yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan basis data rumah sakit memerlukan analisis yang terstruktur melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan IRD, hingga penyusunan tabel fisik pada database. Setiap entitas seperti pasien, dokter, kunjungan, pembayaran, obat, admin, dan rekam medis dirancang memiliki atribut yang tepat serta relasi yang jelas menggunakan primary key, foreign key, dan constraint agar integritas data tetap terjaga. Permodelan menggunakan IRD dan IIR membantu menggambarkan hubungan antar entitas secara visual sehingga mempermudah implementasi ke dalam database MySQL. Selain itu, penerapan aturan normalisasi atau BCNF, 4NF, hingga 5NF memastikan bahwa database yang dibuat bebas dari duplikasi data dan memiliki struktur yang optimal. Dalam tahap akhir, implementasi query SQL untuk membuat tabel, relasi, storage prosedur, serta view laporan seperti laporan pembayaran memberikan nilai tambah dalam sistem karena mempermudah pengelolaan informasi dan proses transaksi dalam rumah sakit. Secara keseluruhan, desain dan implementasi database ini mampu menyediakan dasar sistem informasi rumah sakit yang terstruktur, terintegritas, dan siap dikembangkan ke level aplikasi.